Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Romadonita, NIM 2018 143 536. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah muatan lokal yang diampu oleh Ibu Nobroza Yeli. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baiklah, di sini Ibu akan mengajarkan tentang kerajinan tikar purun khas daerah Pedamaran. Nah, di sini siapa yang udah pernah lihat tikar? Nah, ada yang tahu tidak tikar itu terbuat dari apa? Iya, tikar itu terbuat dari rerumputan yang bernama purun. Nah, di sini kita akan belajar dan mengenal kerajinan tikar purun khas Pedamaran, Ogan Komering Ilir, Kecamatan Pedamaran, yang dikenal dengan sentral tikar khas Sumatera Selatan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan cara pembuatannya. Sebelum masuk pada cara pembuatannya, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menampilkan video tentang tikar purun khas Pedamaran. Baiklah, ini dia. Nek di bawah bawa gulungan kopi datang ke muka tangga banyak iparnya mutih. Baiklah, tadi sudah kita lihat videonya. Nah, di sini cara pembuatannya akan Ibu jelaskan. Cara pembuatannya yang pertama yaitu tanaman purun dikeringkan di bawah sinar matahari sekitar sehari semalam. Tapi tergantung cuaca ya, Nak ya. Kalau musim hujan seperti ini bisa saja 2-3 hari hingga kering. Kalau sudah kering, purun dilemaskan, yaitu dengan cara diikat terlebih dahulu dan diinjak-injak ke kiri dan ke kanan. Dengan begitu purun akan lebih lentur dan mudah untuk dibentuk. Selanjutnya, agar purun tersebut lebih tipis dan gepeng, maka purun akan ditumbuk dengan alat tumbuk yang bernama ankan. Nah, tadi kita lihat di video ada ibu-ibu yang sudah menumbuk purun tersebut dengan antan. Antan ini terbuat dari kayu yang beratnya mencapai 5 kg lebih. Biasanya ibu-ibu yang menumbuk berdua dan menumbuk secara bersamaan. Dan selanjutnya, agar lebih cantik, purun harus diberi warna. Warna yang dipakai tergantung ya. Biasanya warna itu ada warna merah dan hijau yang sering digunakan pada tikar purun khas Pedamaran. Nah, di sini warna yang digunakan itu harus menggunakan pewarna tekstil. Berwarna tersebut harus dicampur dengan air panas atau yang sudah mendidih. Nah, jika air sudah mendidih, maka lalu celupkan purun tersebut yang sudah diikat tadi ya ke dalam panci yang sudah berisi air panas tersebut dan sudah diisi pewarna. Dalam pewarnaan tidak boleh terlalu lama. Celupkannya harus sebentar saja. Jika kelamaan, maka purun akan bisa layu dan cepat hancur bila diolah. Nah, jika sudah dijemur, tadi kan sudah kita celupkan, lalu langsung buka ikatannya dan kita jemur terlebih dahulu. Cukup dengan kita angin-anginkan saja, tidak perlu kita terikan di bawah sinar matahari yang panas karena bisa merusak warna tersebut. Nah, biasanya warna merah marun dan hijau adalah warna identik tikar khas Indonesia. Jika sudah kering sempurna, maka ketangkap dengan nyaman. Nah, proses penganyaman ini sudah pernah lihat kan kita biasanya ibu-ibu di sekitar desa Pedamaran menganyam secara bersama-samaan di dalam pendopo ataupun di
halaman rumah, di depan rumah ya. Nah, biasanya ibu-ibu yang sudah lancar atau jago dalam menganyam, ibu-ibu yang menganyam bisa menganyam 1 tikar dalam waktu 5 jam. Nah, teknik menganyam juga ada tekniknya ya anak-anak, seperti meraba dan bekerja bersama-sama agar tepat terselesaikan. Nah, dan masuk ke tahap akhir. Nah, yaitu masuk pada proses finishing, di mana tikar kurun dipotong dan dijahit dengan mesin jahit. Nah, itu dipotongnya kecil itu untuk pinggiran tikar ya. Nah, kalau sudah rapi, tikar khas Pedamaran ini sudah bisa dijual dan harganya itu mampu sekitaran ratusan ribu sampai jutaan rupiah. Nah, di sini sudah terkenal ya kerajinan kita khas Pedamaran. Wah, tadi kita sudah belajar tentang kerajinan tikar kurun khas Pedamaran. Nah, di sini selanjutnya pada materi selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara pembuatan pempek pistel. Nah, di sini pertama Ibu akan menjelaskan tentang bahan-bahannya terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama yaitu ada sagu, yang kedua gandum, yang ketiga pepaya muda, yang keempat masako atau garam. Nah, yang kelima untuk bahan tumisannya itu seperti bawang putih dan bawang merah dan lada. Baiklah, cara pembuatannya yang pertama yaitu kupas pepaya muda terlebih dahulu, lalu diparut dengan parut kancang. Sudah diparut, dicuci terlebih dahulu, lalu ditumis, yaitu dengan cara bawang putih dan bawang merah tadi itu dihaluskan terlebih dahulu. Nah, lalu sudah kita tumis dan masukkan pepaya yang sudah diangkat tadi pokoknya sudah sampai masak ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya kita proses penumisan pepaya muda tadi. Selanjutnya pada cara pembuatan pempeknya dulu ya. Yang pertama, siapkan dulu air panas, lalu siapkan baskom untuk wadah tempat untuk kita mengadon pempeknya ya. Nah, air panas dan gandum itu diaduk untuk kalau bahasa sini semacam begitu ya. Nah, terus supaya adonannya itu lebih lembut dan tidak keras dan matang apabila digoreng. Nah, terus udah masukkan sagu dan gandum tersebut secukupnya, dan selanjutnya apabila sudah diadon, lalu pempek tersebut dibentuk dan tumisan pepaya tadi dimasukkan ke dalam pempek adonan pempek tadi, dan itu dipelintir dengan cara yang khas ya, cara pembuatan pempek pistel. Nah, apabila selesai, lalu tinggal digoreng dengan api yang kecil ya, tidak boleh dengan api yang besar karena bisa mentah. Nah, oke, baiklah anak-anak, itulah tadi cara pembuatan tikar kurun dan pempek pistel. Nah, di sini Ibu akan cuma menjelaskan materinya saja ya anak-anak. Mungkin pertemuan selanjutnya kita akan mengadakan praktek cara pembuatan tikar kurun dan pempek pistel tersebut. Oke. Nah, Ibu akhiri dengan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.